Masih bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Kalau kita masih ngomongin soal gaya hidup ya, gaya hidup atau lifestyle minimalis. Nah, banyak orang mungkin yang berpikir kalau gaya hidup minimalis itu apa artinya? Gak boleh beli barang kah? Harus irit-irit kah? Gitu ya. Tapi kan sebenarnya gaya hidup ini bagaimana kita bisa mengatur bagaimana pengeluaran, penggunaan, tidak hanya uang tapi juga barang. Tujuannya apa? Supaya hidup kita lebih berkualitas. Nah, hadir juga salah satu komunitas, kalau Anda pernah mengikuti Life with Less ya, banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan tips bagaimana sebenarnya gaya hidup minimalis. Nah, sudah bersama saya hari ini ada Cynthia, aku Halo. bilangnya apa, founder? Ya, Founder dari Life with Less. Halo, apa kabar? baik, alhamdulillah. Ini kita ngomongin, sebelum kita ngomongin soal gaya hidup minimalisnya ya, kita ke komunitas LWL, Life with Less. Awal mulanya mendirikan LWL ini apa? Karena memang berangkat dari pengalaman diri sendiri atau apa melihat lingkungan atau gimana? Jadi awalnya awal itu memang terbentuk dari personal experience. Oke. Dimana yang tadinya aku tuh shopaholic, terus belajar jadi shopaholic. Shopaholic to shopaholic. Oh, oke. Iya. Jadi dulunya aku tuh Perempuan banget ya. perempuan banget ya emang. Jadi dulunya tuh sangat-sangat konsumtif lah ya untuk ukuran aku pada saat itu gitu. Jadi pada saat itu aku ngerasa bukan financial freedom tapi financial independent karena kan udah nggak dibiayain sama keluarga lagi ya. Habis kerja berapa tahun gitu ya. Terus juga kayaknya edukasi finansial tuh belum banyak gitu loh pada saat itu. Jadi mindset yang aku punya adalah YOLO, FOMO. Gitu. Oh, oke. Karena ngerasa dulu nggak bisa beli sesuatu yang mungkin aku lihat ih kok bagus gitu ya. Terus sekarang Harus karena nahan-nahan diri dulu iya, kan. Oke. terus sekarang karena emang udah punya gaji, udah punya penghasilan, apa sih yang nggak bisa ya kan, selama punya uang keluarin dong gitu ya. Gesek gitu kan. Jadi pada saat itu aku bener-bener ngerasa pokoknya begitu gajian itu buat foya-foya, buat Nongkrong, segala macam. Terus suatu ketika tiba-tiba keluarga aku tuh bankrupt lah. Oke. Di waktu yang sangat-sangat tidak terduga gitu loh. Dimana aku nggak ada tabungan, nggak ada apa-apa, dan aku jadi instant sandwich generation di saat itu juga. Harus pindahin rumah, tiba-tiba harus ngambil KPR rumah karena nggak boleh tinggal di rumah itu lagi lah, segala macam. Jadi kayak kaget banget ya Kak, kaget banget. Dan menanggung banyak tanggungan lah jadinya gitu. Nggak hanya orang tua tapi Nggak masih orang ada tua, apa ada kakak, adik, ada adik juga, tanggungan diri sendiri juga gitu ya kan, kartu kredit segala macam ya, FOMO lah ya, FOMO dan YOLO. Nah dari situ akhirnya pusing kan, pusing kepala, sampai akhirnya aku tuh merasa aduh kayaknya penuh banget pikirannya. Dan salah satu cara yang aku akhirnya lakukan adalah beberes pada saat itu, supaya apa ya, supaya nggak mumet aja gitu. Beberes barang, Oh, barang. Oke. beberes barang. Karena kayaknya mumet banget pikirannya gitu. Beberes sampai akhirnya aku tuh ngeluarin 80% barang yang aku punya di kosan aku. Dan di rumahku. 80%. Iya. Kebetulan aku waktu itu ngekosnya bareng sama temanku. Oh. Jadi kayak kita berdua gitu loh, kita berdua keluarin barang terus kita jual-jualin. Kita jual-jualin, ada yang dibuang juga pada saat itu ya. Dijualin terutama itu kok lumayan banget secara pemasukan ya kan. Nah setelah itu rasanya tuh lebih betah tinggal di kosan. Nah Setelah itu keluar semua. itu keluar semua, oh ternyata spending hangout aku yang super banyak itu juga dipengaruhi sama kesumpekan aku tinggal di situ gitu. Karena kita sumpek jadinya kita pengen hangout terus kan, gak betah tinggal di rumah, tinggal di kosan yang penuh, tinggal di kosan yang coba bergeraknya cuma segitu-gitu aja gitu ya, tapi numpuk-numpuk barang. Dari situ aku baru ngeh kalau ternyata ini yang sedang aku lakukan itu namanya decluttering. Oh, decluttering itu ternyata memang sangat impactful ke mental health, dan jadinya aku terusin dan pelajari lebih jauh gitu. Oh ternyata it's a part of minimalism gitu. Oh ternyata dari sini juga aku jadi belajar kalau
Bukan hanya tentang membereskan dan mengeluarkan barang, tapi juga gimana kita bisa melihat value of stuff gitu loh sebelum kita memiliki dia. Nah, gitu. Kalau ngomongin soal minimalis, pemahaman setiap orang akhirnya berbeda-beda kan. Oh jadi kalau minimalis itu nggak boleh punya banyak barang. Oh kalau minimalis itu berarti nggak boleh beli barang gitu. Oh kalau minimalis itu apa? Artinya irit gitu. Gimana sih yang sudah menjalani hidup ini? Jadi memang sebenarnya minimalisme atau gaya hidup minimalis itu kan bagaimana kita memiliki cara pandang sebuah konsep gitu ya untuk fokus pada apa yang paling esensial. Nah yang esensial itu sebenarnya nggak cuman berupa barang ya. Kayak tadi kan aku juga sempat share tentang decluttering hubungan, pertemanan, segala macam. Jadi esensialitas kita itu nggak cuman dalam bentuk fisik gitu berupa barang. Tapi banyak hal gitu ya, hubungan, karir lah segala macam itu juga. Nah minimalisme itu membantu kita buat fokus aja sama apa yang memang penting nih, yang esensial nih buat kita gitu. Nah kalau soal jadinya barangnya sedikit, terus juga jadinya nggak beli-beli gitu ya, somehow ada benernya tapi mungkin perlu dilurusin ya. Karena kalau barangnya sedikit itu benar. Kenapa? Karena memang ketika kita jalanin gaya hidup minimalis, kita kan percaya kalau apa yang kita punya itu yang paling esensial. Dan ketika kita punya banyak barang, itu kita jadi terdistraksi gitu sama yang esensial tadi gitu. Makanya kenapa orang-orang minimalis memang tujuannya adalah owning less gitu, owning less stuff, owning less spending misalkan kayak gitu ya. Tapi banyak barangnya itu mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Kayak banyak barangnya orang yang single, banyak barangnya orang yang sudah menikah, sudah punya anak, mungkin akan beda. Profesi satu sama profesi lainnya, barangnya pasti akan beda juga. Karena big picture masing-masing orang kan juga akhirnya beda-beda kan, kebutuhannya akan seperti apa. Tapi kalau kita melihat artinya dengan tren lifestyle ini cukup bisa berkaitan atau mungkin membantu dengan gaya hidup yang sustain atau sustainability. Secara tidak langsung jadinya ke sana. Kalau aku ngerasanya kayak gitu karena dulu aku tuh kenal decluttering and minimalism dulu, baru akhirnya kenal sustainability gitu. Kenapa? Karena dari belajar jadi minimalis, aku jadi bijak dalam berkonsumsi. Gitu. Karena kan minimalism itu kan gimana supaya kita fokus sama yang esensial nih, barang-barang kita. Berarti ketika kita mutusin ada barang baru masuk ke dalam hidup kita, itu tuh harus bijak mutusinnya gitu. Perlu nggak sih barang ini nih kita beli, kita ambil, kita adopsi, itu perlu apa tidak gitu kan. Yang menarik tidak hanya live with less tapi juga ada saling silang. Nah ini mungkin akan menyambung bagaimana ini bisa saling silang ini bisa membantu kita untuk bijak berkonsumsi itu gitu. Gimana? Mungkin Cynthia bisa kasih pemahaman lagi. Jadi sebenarnya bersaling silang ini tuh salah satu kampanye Live with Less sih. Kita tuh mau ngajak masyarakat urban terutama buat kenal sama cara lain selain beli baru, cara lain berkonsumsi selain beli baru. Gitu. Kita ngajaknya mereka itu untuk menerapkan yang namanya konsumsi sirkular. Jadi di mana konsumsi yang sudah ada di end user, di masyarakat itu bisa sirkular ketika dia udah nggak dipakai di satu orang, bisa dipakai di orang lainnya, bisa dipakai di orang lainnya. Jadi manfaat suatu barang tuh bisa panjang gitu. Jadi bisa apa bilangnya ya? Saling tukeran? Saling tukeran, ya. Jadi saling silang ini pasar barang bekas layak pakai sesama pengunjung dengan cara barter atau bertukar gitu. Kadang-kadang yang paling dibutuhin itu kan memang niat dulu ya. Tapi kadang-kadang kita cuma stuck di niatnya. Jadi niatnya udah sampai, kayaknya udah diubun-ubun banget, tapi action plan-nya susah, ya kan? Implementasinya pun juga susah. Nah, ini mungkin yang paling banyak juga ditanyakan ke Cynthia, ke Live with Less gitu. Ketika ada orang atau mungkin penonton di luar sana yang memutuskan, aku pengen gaya hidup minimalis, tapi startnya dari mana ya? Gitu. Apa yang pertama kali harus dilakukan gitu? Yang pertama kali harus dilakuin, yang pertama decluttering.
Oke. Coba di cluttering ya. Kayak yang tadi aku lakukan di awal, jadi teman-teman bisa lihat dulu nih, apa sih sebenarnya kategori area atau kategori barang yang paling banyak aku miliki tapi nggak dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin banyak orang akan jawab pakaian ya. Iya. Pakaian, aku punya surveinya. Jadi tahun 2024 kita tuh bikin survei ke 2.600 orang di Jabodetabek, Bandung, Jogja. Apa barang yang paling banyak dimiliki tapi nggak dimanfaatin secara maksimal. Yang pertama itu, ya yang pertama adalah pakaian, yang kedua buku, yang ketiga produk kecantikan. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa relate nih sama 3 barang ini, coba buat luangin waktu paling nggak kayak sehari, 2 hari weekend lah ya, buat milih. Misalnya milih dibuka lemarinya gitu ya, terus lihat pakaian mana yang memang udah nggak digunakan lagi gitu. Terus nanti bisa di set aside tuh ya, mau didonasi, mau di pre-love mungkin, atau mungkin mau dikasih ke orang terdekat gitu kan. Terus kalau buku juga sama gitu. Terus selain decluttering, yang perlu juga buat dilakuin ada namanya pakai sampai habis ya. Oh ya. Jadi pakai sampai habis itu kampanye kita juga, kita ngajakin teman-teman buat ngabisin dulu produk kecantikan yang kalian punya, terus baru beli lagi gitu. Dan emptiesnya bisa di recycle gitu. Jadi kalau kita bisa challenge diri buat pakai sampai habis, setidaknya kita bisa latihan nih buat bijak dalam berkonsumsi gitu loh. Nggak nambah, misalkan lipstiknya masih banyak terus beli lagi ya kan, atau misalkan foundationnya masih ada hanya karena ada launching baru beli lagi. Oke, kalau dilihat gaya hidup minimalis gitu ya, atau mungkin ada juga yang bilang frugal minimalis gitu. Kayak makin sekarang tuh sudah banyak yang mulai mencoba untuk berkecimpung atau mencoba lah ya gaya hidup ini gitu. Tapi yang pertanyaannya kadang-kadang, Jakarta bisa nggak sih kayak gitu? Bisa dong. Ya kan? Bisa. dengan lingkungan kita yang kadang-kadang susah. Bisa. Gimana? Bisa karena ya buktinya aku juga tinggal di Jakarta ya. Aku juga tinggal di Jakarta dan aku juga iya, aku juga masih beli-beli, tapi mungkin beli-belinya tuh nggak seheboh ketika memang kita nggak punya mindset ini gitu ya. Menurut aku justru di Jakarta ini, di masyarakat urban ini gitu, bukan masyarakat urban sih, di perkotaan ini gitu ya, itu memang challenge-nya luar biasa ya buat jalanin gaya hidup ini gitu. Cuman kalau kita udah cobain, itu bisa enhancing quality of life gitu loh. Rasanya. Intinya minimalis itu untuk mencapai tujuan gaya hidup, atau bukan gaya hidup ya, hidup yang berkualitas. Iya, hidup yang lebih berkualitas. Hidup yang lebih berkualitas itu dimulai dari internal, dari diri kita sendiri ya. Oke, thank you banget Cynthia dari Life with Less sudah berbagi di Talk is Fun kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi starting point untuk penonton CNN, masyarakat di luar sana yang ingin memulai gaya hidup atau lifestyle ini. Oke, oh dari sini ya, pas banget weekend, coba dulu lah kita dari decluttering ya. Dan pakai paling gampang ya. Apa paling mudah ini sih, coba main-main ke lemarinya deh sesekali. Jadi bukan cuman pada saat habis mandi. Kan kalau habis mandi kan kita buka lemari, ambil baju paling atas misalnya gitu ya. Tapi coba sesekali luangin waktu buat membuka lemari hanya untuk melihat sebenarnya ada apa aja sih di sana. Gitu. Kadang-kadang kita juga mungkin nggak tahu, masih ada yang tagnya nggak kenapa ada baju yang kamu taruh di paling ujung lemari gitu. Coba ditanya ke diri sendiri. Jadi coba mengenal lebih dalam isi lemari dan isi rumah kita sih. Oke, mengenal lebih dalam isi lemari dan mengenal lebih dalam pribadi kita sendiri ya. Sekali lagi terima kasih Cynthia dari Life with Less. Demikian Talk is Fun kali ini. Nanti episode berikutnya kita juga masih akan kembali dengan pembahasan yang tentunya nggak minimalis ya. Yang akan lebih bisa meningkatkan kualitas hidup kita semua ya. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa. Jam makan siang.